Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita Allah bersama dengan orang yang berhutang. Nah bersama dengan guru-guru kita tentunya. Tadi ada pertanyaan dari jamaah bahwa gimana sih cara mengatur keuangan di saat kita memiliki hutang. Habib Nabil gimana ini caranya Habib Nabil? Mohon dijawab dalam tausiah. Baik Mbak Caca dan juga para pemirsa, baik yang di studio maupun di rumah. Ya mudah-mudahan pagi ini sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan juga dimudahkan bayar hutang. Ya, Bu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jadi tipsnya bagaimana ya supaya kita itu bisa mengatur keuangan saat kita punya hutang. Jadi begini, di dalam Islam itu ketika kita berhutang itu harus ada dua hal. Sebelum kita berhutang, kita pasang dua hal. Satu adalah niat untuk membayar dengan sungguh-sungguh, maksudnya niat sungguh-sungguh. Bukan niat-niatan, tapi niat sungguh-sungguh untuk membayar. Yang kedua, menghitung kemampuan kita bisa bayar apa enggak. Ya. Karena orang yang berhutang lalu kemudian dia sebenarnya tidak mampu bayar. Tapi kalau dia minta enggak dikasih lalu kemudian dia akhirnya ngutang aja. Tujuannya supaya dikasih itu berdosa. Jadi kalau misalnya ngutang bener, niatnya ngutang siap untuk bayar gitu ya. Itu yang pertama. Jadi hitung dulu kemampuan kita sebelum kita berhutang. Nomor satu. Lalu kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita punya kemampuan kurang, itu yang harus ditambah bukan hutangnya, Bu. Ya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau penghasilan kita kurang, yang ditambah itu penghasilannya, bukan hutangnya, gitu ya. Nah, seringkali orang ini kebiasaan untuk cari jalan pintas, apa-apa maunya gampang, gitu kan. Nah, sehingga akhirnya apa? Ya udah ngutang aja deh, gitu ya. Tanpa dia punya kalkulasi bagaimana cara membayarnya. Padahal ini tadi ditagih sampai di akhirat, ya kalau nggak mampu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi Ustadz Syam juga menyampaikan doa-doa. Jangan sampai kita terjerat dalam hutang. Tadi hadis yang diriwayatkan ya dari Imam Suyuti, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhal, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Di dalam riwayat Bukhari dikatakan dhil'id daini wa ghalabatir rijal. Dua-duanya sahih. Jadi perbanyak doa, diatur dengan baik. Dan kalau banyak kebutuhan tadi apa saja? Perbanyak penghasilan. Bukan perbanyak hutang sebenarnya. Lembur, cari kerja sampingan, berdagang dan lain-lain. Masya Allah, tabarakallah. Kesimpulan dari pembelajaran kita nih apa Ustadz Maulana tentang Allah membersamai orang yang berhutang. Dan gimana caranya kita bisa meninggalkan orang-orang yang berhutang atau kita udah gak mau berhutang lagi nih. Silahkan Ustadz. Allah bersama dengan orang yang berutang. Yang siapa? Yang ada niat untuk bayar utang. Bahkan mendapat pahala mengikuti perintah Allah jikalau mencatat utang. Dengan berakhlak ketika berutang, bersegera membayarnya. Dan bahkan Allah memberikan 18 kali lipat pahala bagi orang yang mengikhlaskan bersedekah dengan utang. Lalu bagaimana kalau orang meninggal bahkan meninggalkan utang? Maka selesaikan sebelum meninggal karena akan dibayar dengan amal ibadah kita kelak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Perkaya kami dengan meminta hanya padamu ya Allah sehingga kami tidak meminta selain darimu ya Allah. Luaskan rezeki kami, tambahkan rezeki kami ya Allah. Jikalau ada jamaah Islam itu indah yang masih punya hutang, maka bantu ia ya Allah untuk melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada pagi hari ini semakin kuat tauhid kita dan insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Sekarang saatnya saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu beserta segenap tim yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah ya Nabi salam.